Jelas ya semua ya? Ya, jelas Pak. Ya jelas ya. Ya, Kalau puji Tuhan. nggak jelas angkat tangan, nanti saya coba perjelas ya. Jadi ini terambil dari kitab Lukas, Lukas 10, 20, 29 ya. Sebenarnya kita baca dari 25 nanti ya. Jadi parabel ini adalah seperti yang sudah saya janjikan dulu, bahwa parabel-parabel perumpamaan-perumpamaan tentang Tuhan Yesus itu sungguh sangat ajaib. Jadi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, yang pertama itu semua dirangkum menjadi dua hukum terutama ya. Saya pernah bahas ya. Jadi Hmm. bukan berarti hukum Taurat itu nggak ada. Seringkali kita mengatakan bahwa Yesus sudah datang ke dunia. Jadi hukum Taurat ditiadakan atau disempurnakan. Memang disempurnakan. Makanya ada dua hukum terutama. Nanti kita juga belajar. Kita akan review lagi kembali dua hukum terutama. Ya, hukumnya kemana? Ya nggak jauh-jauh dari hukum kasih. Karena itulah yang menjadi identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Saya nggak mengatakan orang-orang Kristen ya, karena memang kata-kata Kristen itu jadi konotasi jadi berbeda. Saya mengatakan murid-murid Kristus, artinya murid-murid yang sudah benar-benar lahir baru dan sudah siap melakukan segala perintahnya. Ya, seringkali kita melihat bahwa sepintas mudah, tapi kalau kita melihat sekali lagi, mengasihi saja nggak gampang. Ya, love itu nggak mudah. Kita udah bahas tentang sebelumnya ya, saya masih ingat tentang pengampunan ya. Pengampunan adalah bagian dari cinta, bagian dari kasih itu sendiri. Yang seringkali kita nggak mudah. Jangankan mengampuni eh, musuh ya, mengampuni saudara sendiri, kadang pasangan sendiri itu sulitnya minta ampun. Ya karena apa? Ya karena manusia memiliki satu ego, dua harga diri, dan segalanya ya. Jadi eh, kilas balik ya. Perumpamaan ini menceritakan sebenarnya sangat simpel. Perumpamaan ini menceritakan suatu eh, pelancong ya. Kalau saya mau bilang itu pelancong mungkin ya. Tapi kalau dibilang pelancong aja mungkin nggak tepat juga ya. Jadi artinya eh, jadi seorang traveler. Jadi dia berkelana ya, jalan gitu ceritanya ya. Jadi dia jalan. Sebenarnya yang diceritakan Tuhan Yesus itu sangat simpel ya. Itu dialami oleh kita kita juga sebagai murid-murid Kristus ya. Kita sering travel, kita sering kemana-mana ya. Jadi dari Yerusalem ke Yeriko. Nanti kita juga belajar petanya. Jadi ini bahasan dari pelajaran yang saya ambil dalam salah satu mata kuliah teologi saya. Ya, sampai sekarang juga saya masih berusaha mempelajari semua perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan. Dalam 3,5 tahun ya, dia bercerita tentang seluruh perumpamaan-perumpamaan ini untuk apa? Untuk kita bisa memahami. Bayangkan ya, lebih dari 2000 tahun lalu ya. Saya anggap lebih dari 2000 karena dari dulu selalu mengatakan 2000 tahun lalu, padahal itu udah lebih dari 2000 tahun lalu. Itu dia sudah menubuatkan, memprofesai bahwa ini akan terjadi juga di society. Ya, jadi perjalanan ini dari Yerusalem ke Yeriko itu di attack, diserang ya. Jadi mereka dilucuti, ya, dia dilucuti, diambil pakaiannya, dirampok lah istilahnya, dipukulin sampai berdarah-berdarah, dan intentionally tujuannya untuk membiarkan dia mati. Ya biasa kan, kita di Indonesia, di Jakarta, saya pernah dengar di supir-supir taksi, di jalan-jalan tol, orang diculik, diambil kartu kredit, uang diambil, begitu dilempar, sampai terluka-luka, bahkan ada yang diperkosa. Ya, itu salah satu supir taksi, pernah saya baca, itu mengerikan sekali. Jadi nggak aman. Jadi di dunia yang ditinggalkan kita itu nggak aman. Di Amerika sekalipun nggak aman. Makanya saya juga jarang keluar malam hari di Texas. Ya. Walaupun saya juga bawa senjata. Saya bawa senjata bukan untuk mau sosok jago, karena emang di Texas itu diizinkan untuk membawa senjata, asal ada license-nya. Jadi saya bawa di mobil untuk jaga-jaga aja. Tapi saya pun nggak pernah makai gitu loh. Karena saya juga harus belajar juga tuh dapetin license-nya ya. Jadi singkat cerita, eh, kasarnya Yesus tuh menceritakan ada satu pendeta, priest ya, yang sama juga jalan,
Ini lebih cerita singkat, mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu semua ya. Cuma saya sengaja mengulang lagi untuk menghemat waktu. Ini juga lewat juga, dan dia juga Levite juga ada, suku Levite. Nanti kita juga belajar suku Levite ini. Jadi datang melihat, tapi juga sama. Dia juga nggak memberikan bantuan apa-apa. Gitu. Jadi perumpamaan ini adalah suatu metafora yang kita sering alami di masyarakat kita sehari-hari. Kalau kita lihat ada orang, kalau di Indonesia kebanyakan orang kan nggak mau terlibat. Ah ngapain? Nanti saya juga akan kena lagi di tanya polisi dan diapain kan? Mendingan lewat aja lah. Gitu. Biar aman lah. Kita juga lagi buru-buru ini, udah ngantuk juga, udah malam. Ngapain bantu-bantu orang? Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan setting tempat cerita itu mungkin seperti di pulau-pulau Sumatera sana, di Balige atau di Samosir ya. Di tengah-tengah banyak pohon-pohon, gelap, ya. Apa nggak tahu ada jin-jin setan-setan siapa, perompak segala macam ya. Jadi singkat cerita, eh, ada suatu ahli hukum ya ngetes dia. Singkat cerita begini deh. Sekarang kalau ada yang sudah siap untuk membaca firmannya, kita baca firmannya biar lebih enak ya. Yang sudah siap, tolong bacakan dari Lukas 10, bergantian aja, 5 ayat, 5 ayat. Lukas 10, mulai dari yang ke-25, sampai 25 sampai 30, nanti 30 sampai 35. Terakhir, 2 ayat. 3 orang aja cukup. Silakan mic-nya dibuka ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akan baca Lukas 10 ayat 25-26 ya. Saya 2 ayat. Ya, boleh. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Demikian. Amin. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, buatlah demikian, maka engkau akan hidup. Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, lalu siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja memperampokkannya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lanjut. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikian firman Tuhan. Lanjut. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah
dan perbuatlah demikian. Amin. Amin. Wonderful. Jadi Bapak Ibu sudah dapat intisarinya semua ya. Ujung-ujungnya semuanya kan dari awal sampai akhir semua pada mempertanyakan ya. Kalau tadi saya mau kutip yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, kalau Bapak Ibu baca yang huruf merah, itu artinya huruf dari Tuhan Yesus ya. Kalau saya buka ini dari HP saya ini merah. Merah ini berarti kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Sebetulnya murah hati diartikan secara luas. Cuman di Indonesia kan jadi seolah-olah kesannya kayak gampangan ya. Tapi satu hal yang pasti, semua yang diberitakan Tuhan Yesus dari awal, itu ujung-ujungnya apa? Tentang keselamatan, salvation. Tentang mewarisi kerajaan Allah. Ya. Ada berbagai preacher, pendeta-pendeta yang suka mengatakan, kita sudah bisa menikmati kerajaan Allah di bumi. Betul, makanya dibilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Ya artinya tetap bukan kenikmatan-kenikmatan duniawi ya. Jangan salah kaprah. Jangan mengartikan bahwa oh saya makan saksang, ini namanya menikmati kenikmatan dunia. Ya itu bukan itu artinya. Kenikmatan yang dimaksud jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga artinya apa? Terutama satu, tentang kedamaian. Ya, artinya peace. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di Alkitab dalam waktu dari ujung sampai dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kata-kata Tuhan Yesus tentang peace itu kalau Bapak Ibu mau perhatikan lebih dari 365 kali. Artinya apa? Dalam sehari hati kita nggak punya kedamaian. Itu sebabnya Tuhan Yesus dijuluki oleh Prince of Peace. Ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Nah, lanjut ya. Jadi ahli hukum ini kan dia pintar nih. Dia gambarkan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus ini menggambarkan secara sinikal, secara alegori. Menggambarkan ahli hukum yang mengerti hukum. Artinya dia mengerti segala hukum-hukum tanah, Taurat dari mulai perjanjian lama dari zamannya Musa ya. Jadi dia juga ingin ngetes ya. Tujuannya tuh ingin ngetes. Jadi apakah hukum Musa ini bisa diaplikasikan dan mau nggak berdebat ya saat itu ya. Tapi Tuhan Yesus juga menjawab dengan secara gamblang. Kalau Anda mau menguasai kerajaan Allah, dikasih cerita seperti ini. Jadi ada awalnya kenapa bisa Tuhan Yesus mengatakan, kenapa bisa bertanya tentang hidup yang kekal. Ya, ingat ya, sepupu kita pun juga bicara tentang hidup yang kekal. Cuma hidup yang kekal yang dimaksud mereka berbeda arah. Kalau ingin menikmati hidup yang kekal, kita udah nggak mikirin lagi yang namanya kenikmatan secara jasmani, termasuk dengan bercinta dengan bidadari lah segala macam lah, itu udah nonsen ya. Jadi mohon maaf ya, kita udah nggak memikirkan gitu lagi. Kita nggak memikirkan perkara daging, yang ada hanyalah memuji dan menyorak-nyorak nama Tuhan. Itu pekerjaan kita. Ada lagi pertanyaan yang bilang, bisa nggak Pak Tes kita bertemu dengan teman-teman kita, saudara kita? Secara kasat mata, orang itu tahu kita dan kita tahu dia. Apalagi orang tua kita, sepupu kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita, anak kita yang sudah mendahului kita bertemu lagi. Tapi kita nggak dalam bentuk kangen-kangenan seperti di dunia ya. Kenapa? Karena tujuan kita di sana tuh bukan untuk reunian, bukan. Tujuan kita di sana tuh untuk memuliakan, memuji nama Tuhan, sorak-sorai ya. Ya, Bapak Ibu yang sudah siap, ya nanti juga siapkan ini dalam Ulangan 6 ayat 5 yang berikutnya dari kitab Imamat 19 ayat 18 ya. Jadi saya lanjut ya. Saat ahli hukum ini menjawab gini, dengan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua hukum terutama. Saya pernah bahas ya. Dua hukum ini. Dua hukum ini pun juga sulit. Mungkin bisa dilihat video rekamannya. Dua hukum ini aja sulit. Dan Tuhan Yesus menggambarkan neighbor. Siapa neighbor? Itu kata kuncinya ya. Neighbor itu siapa sih? Gitu. Sepintas saya melihat neighbor itu ya teman tetangga saya, gitu, yang saya kenal. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah semuanya. Neighbor itu bukan hanya, apalagi kalau kita berkata, halak kitanya itu. Nah, itu juga udah salah juga ya. Bukan hanya itu, semuanya. Baik yang berbeda pandangan, berbeda prinsip, apalagi berbeda faith, imannya, itu juga neighbor kita. Seringkali kita memikirkan kan, masa sih neighbor itu harus sebelah kita? Enggak selalu. Nah, seperti ini kasusnya makanya dibuat Tuhan Yesus
Perumpamanya orang asing. Bapak Ibu Saudara tahu ya, orang Samaria itu nggak cocok dengan orang Jewish ya. Jadi perseteruan mereka sudah lama, nanti kita bahas juga. Bagi yang sudah siap, tolong dibacakan Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian. Amin. Nah, yang berikutnya Imamat 19 ayat 18. Yang berikutnya siap-siap Matius 22 37 sampai 39. Imamat 19 ayat 18. Ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan Amin. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah. Sampai 18 saja. Ya. Ya. Jadi kalau kita melihat kasihilah ya, selalu ya. Tuhan Yesus selalu mengatakan kasihilah, berbelas kasihilah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya compassion. Ya. Dan ini di zaman yang sekarang ini sangat sulit memberikan kasih, apalagi kalau bukan teman kita, bukan yang dekat dengan kita. Mana kita peduli? Mana kita mau memberikan kasih kita, mengulurkan tangan, apalagi ini nggak dikenal. Dan lagi pula permusuhan. Ya, singkat cerita di Bapak Ibu sudah baca kan, orang Samaria ini antagonis, jadi berlawanan. Ya. Nah, Tuhan Yesus ini juga menekankan lagi di Matius 22. Coba baca. Matius 22, 37 sampai 39. Matius 22 ayat Ya. 37 ya. 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah Ya. hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, tadi udah dibacakan juga sama Pak Victor Utajulu. Ya, tadi lebih lengkap lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Yang terakhir apa? Akal budi. Jadi beda-beda ya. Tapi intinya sama. Artinya apa? Dengan semualah yang kita miliki lah, seluruh tubuh kita, jiwa kita, seluruh jasmani, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mau pakai jiwa, mau pakai hati, mau pakai akal budi, mau pakai kekuatan. Bahkan dengan, kenapa yang kuat-kuat semua nih? Hati yang pertama ya, dengan segenap hati. Kedua dengan segenap jiwa. Ketiga apa? Kekuatan. Ya. Yang terakhir apa? Akal budi. Akal budi melambangkan apa? Melambangkan kepintaran. Kekuatan melambangkan apa? Kekuatan melambangkan fisik kita. Jiwa melambangkan apa? Jiwa kita. Ya, kalau hati ya sama. Hati kita. Tapi kan orang kadang bilang segenap hati kita. Ya. Ini di Matius. Jadi Matthew menggambarkannya begini. Lukas seorang physician, seorang dokter, menggambarkannya beda. Ya, tadi dia seorang dokter, Lukas itu ya. Luke, physician. Jadi dia menggambarkannya lebih lengkap. Ada 4 hal. Nanti kita baca lagi. Bapak Ibu tadi coba silakan. Nanti Bapak Victor tadi baca. Saya dengar ya. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan sangat detail. Nah, yang saya ingin sharingkan, Tuhan Yesus selalu diperhadapkan dengan perdebatan. Karena orang-orang ini ingin menguji dia, bukannya untuk bertanya. Ya, jadi motivasinya tuh sebenarnya buruk. Motivasinya hanya untuk ngetes, menjajal. Istilahnya itu ngejajal, testing the water. Ya. Tapi Tuhan Yesus pintar. Dia pintar dan dia cerdas. Ya, namanya Tuhan ya. Kenapa saya bilang cerdas dan pintar? Kayak seperti dulu dia ngetes ya. Bagaimana mata uang ini? Kepada siapakah? Dia ingin ngetes karena motivasi untuk menangkap Tuhan Yesus juga. Kalau dia bilang nanti nggak mau dibayar ke government setempat pajak, nah dia kena. Nah, tapi Tuhan Yesus bilangnya apa? Lihat mata koin ini. Ada 2 kan? Dia bilang, satu untuk kamu patuhlah dengan governmentmu. Artinya bayar pajak ke pemerintahan setempat. Jadi jangan lagi bilang anak Tuhan, tapi kita juga bermain licik-licikan dengan pajak. Maksudnya begitu. Jangankan dulu ya. Sampai sekarang pun anak-anak manusia dimanapun berada ingin memainkan pajak. Betul nggak? Itu yang sekarang diaplikasikan oleh pemerintahan di Amerika, di mana seluruh dunia. Ya. Kenapa?
karena itu pendapatan dari negara. Cuma yang menjadi masalah, saya nggak ngomong politik ya, aplikasinya ke masyarakat harus jelas. Pajak diambil sekian persen silakan, tapi masyarakat juga bisa menikmati dari hasil pajak itu. Maksudnya begitu, ya. Nah, tadi sudah digambarkan cerita dari awal sampai akhir. Jadi kasus-kasusnya ini, tokoh-tokohnya ini saya urunutkan ya. Ahli hukum itu merupakan seorang Yahudi. Ya, dia itu berusaha mengungkapkan hukum-hukum dari zamannya Nabi Musa ya, Musa dulu ya. Dan dia juga eh, melihat pengamatannya dia sendiri, bagaimana Tuhan Yesus membuat suatu conclusion, suatu hal yang menarik dari cerita ini, ya. Nah, kalau dilihat settingan tadi saya sudah sebutkan ya, itu kayak belantara begitu ya. Yerusalem itu lokasi di mana? 2.500 feet di atas permukaan laut. Dan Jericho itu 800 feet di bawahnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada elevasi. Elevasi itu apa? Ketinggian drop ya, kemiringannya sejauh 3.200 feet. Ini dari buku teologi yang saya baca ya. Jadi saya tulis ulang ya. Jadi sekitar 14 mile panjangnya. Itu panjang sekali, lumayan ya. Jadi itu digambarkan pegunungan-pegunungan yang wilderness, yang rawan, dengan lembah-lembah yang curam dan sungguh sangat berbahaya, banyak begal. Ya, Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-30. Ya, jadi digambarkan banyak pencuri, pencoleng, segala macam. Istilahnya penggambarannya itu persis seperti yang terjadi di saat ini. Ya, cerita ini jadi bukan cerita mengada-ngada. Saya pikir Tuhan Yesus mengerti ya, detail ya. Saya sering melihat kalau pencoleng, perompak itu kalau mencuri nggak tanggung-tanggung, dihabisin semuanya, kalau perlu dibiarin sampai mati, sampai dimakan singa, dimakan binatang buas. Ya, terkenal akan sangat kebuasannya, keganasannya. Ya, nah tokohnya imam ini dan the Levite ini itu 31-32 itu adalah hal-hal yang wajar di zaman saat itu. Ya, Alkitab dari buku teologi yang lama saya menemukan ini adalah suatu hal yang sangat wajar. Tinggal di Jericho, ya, itu adalah perjalanan yang 1 hari. Tapi juga Tuhan Yesus juga sering bertravel dari tempat ini, dari Galilea ke Yerusalem. Ini yang saya baca. Ya, jadi penggambaran itu seperti kita lah, kalau kita biasa jalan misalnya di Bekasi, Kalimalang, atau di mana ya, kita sudah ngerti jalannya itu areanya ke sini. Oh, bahayanya itu di sini. Oh, kemacetannya di sini. Ini pun juga begini. Jadi penggambaran tokoh pendeta ini, priest ini, itu adalah salah satu tokoh panutan agama, istilahnya ya, di zaman dulu ya. Jadi mengajarkan kebenaran, ya, mengajarkan masyarakat, society, harusnya dia mengerti kan. Tapi kenapa dia justru malah melengos? Nah, bayangkan. Jadi jangan salah kalau di zaman-zaman sekarang kita melihat pendeta kok begitu. Nah, karena Alkitab sudah mencatat, jangankan pendeta ya, bahkan orang-orang yang sudah rohani sekalipun nggak bisa melakukan hal-hal yang simpel. Ya mungkin dia khotbah bisa. Ya, ini juga peringatan buat saya pribadi ya. Kenapa? Karena merupakan tamparan buat kita semua. Nggak hanya religious leader. Siapapun. Memang bicara gampang. Preaching gampang. Sharing firman gampang. Tapi melakukannya itu sangat hal yang sangat sulit. Jadi Levite itu nggak seharusnya juga pendeta. Ada juga nggak mesti dia pendeta ataupun suatu imam ya. Tapi dia juga bisa bekerja di suatu tempat-tempat pedagogi segala macam ya. Tapi yang dimaksud firman Tuhan ini adalah greatest commandment, perintah ya, yang paling utama. Tadi kita sudah bacakan kan. Jadi kita pun sebenarnya sama dengan priest sama Levite ini, berusaha untuk mencari aman. Ya, dalam kehidupan sehari-hari lah, kita kadang nggak mau untuk bertindak lebih, extra mile. Ya, kalau misalnya kerja begini, ya udahlah, gini aja lah. Kalau ada orang gini, ya udahlah, ngapain repot-repot. Nanti kita juga malah kena celaka, malah kena dipanggil polisi. Memang saya menyadari kalau di Indonesia atau di daerah tertentu malah kita yang jadi masalah ya. Nah, tapi firman Tuhan yang dimaksud gambaran ini adalah sebaliknya. Harusnya malah kita malah berempati, punya compassion, punya rasa belas kasihan. Ya, jangan malah menghindari. Ya,
Kalau kita menghindari ya kita nggak ada bedanya. Di ayat 33-35 tadi, ya, bayangkan ya, orang Samaria, ini kata kuncinya ya, yang musuh ya, bayangkan. Kenapa Yesus menggambarkan orang Samaria? Karena dari dulu selalu bertentangan. Dia adalah suku di mana dulu zaman dulu dari pencaplokan penguasaan Assyria di bagian Israel bagian utara itu 722 before Christ ya. Dulu itu di zaman-zaman dulu itu mereka berkawin silang. Jadi itulah hasilnya. Makanya seolah-olah dibuang. Jadi orang-orang Jewish sendiri nggak mau, orang Israel sendiri nggak mau menganggap bahwa oh ya kayak kita lah misalnya ya, misalnya kita punya anak, saya ambil suku Batak lah misalnya. Kalau kamu nggak nikah dengan suku Batak, udahlah kamu keluarlah dari lingkungan sini gitu. Jadi udah di ousted, udah dibuang, istilahnya begitu ya. Sampai saat itu, makanya Tuhan Yesus memberikan gambaran yang pasti, yang pasti. Artinya apa? Mereka tuh bersengketa. Seperti apa ya, Irak sama Iran lah dari dulu berantem terus perang terus ya. Nah, sekarang fokus kita ke Samaria ini. Kenapa Samaria ini malah punya rasa belas kasihan? Nah, di sini key-nya. Kuncinya di sini. Dia punya rasa satu, dia punya rasa belas kasihan, iba, kasihan, langsung. Yang namanya punya rasa belas kasihan dan iba, itu langsung sesaat itu juga. Jadi nggak ada tuh, oh nanti pulang dulu lah, mikir dulu lah, atau gimana. Enggak ya. Dan kita digambarkan, dia malah merawat, naikin ke keledainya. Kalau Bapak Ibu lihat di di cerita-cerita gambaran lama itu ceritanya dia digendong oleh suatu keledai, ditaruh, saya nggak masukkan sih fotonya, dengan luka-luka dimasukkan ke pondokan, ke losmen begitu. Sebelumnya dia udah taruh, dia udah bebet luka-lukanya, terus dibawa untuk ke in itu kayak semacam motel kecil ya. Kenapa saya bilang motel kecil ya? Ini untuk dirawat. Dan dia ini uniknya ini, dia membayar lagi extra mile ya, dia bayangkan dengan uang itu ya, itu 2 hari wages. Jadi uangnya dia selama 2 hari dibayar sama dia. Hebatnya kan? Dan dia bahkan sempat bilang, kalau seandainya uangnya kurang, nanti saya balik lagi, saya kasih lagi, dia bilang. Coba bayangkan. Bapak Ibu bisa perhatikan nggak? Saya sering mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang seringkali saya bilang kan, kalau kita punya musuh, punya apa, ya nggak cukup kita hanya dengan berdamai. Oke, hai, bye. Kalau perlu ya, kita masak buat dia. Dia suka apa? Lomo-lomo. Masaklah buat dia. Kirim. Nah, ini saya kasih nih. Ya, bukan berarti kita mau sosokan, oh biar malu kau, biar apa kau. Enggak perlu. Kita nggak perlu bermegah juga dalam itu. Memang kita benar-benar pure. Intinya itu, tanda kutip ya, pure dan tulus. Bukan juga mengharapkan pujian. Oh, baik nih. Abang ini baik, Lai ini baik nih, ngasih aku saksang nih, ngasih aku lomo-lomo. Nggak penting gitu-gituan ya. Inilah yang seringkali manusia tuh lupa, bahwa kita mengharapkan pujian dari society, dari masyarakat, dari si A, si B. Itu sebabnya ya, di Indonesia tuh banyak sekali orang ingin menampakkan suatu kebanggaan. Saya perhatikan ya, di Amerika sendiri ini orang jarang menyantumkan gelar. Entah pendeta dicantumkan, entah doktor dicantumkan. Di Indonesia tuh bangga sekali. Sampai sekarang ada lagi gosip-gosip baru, Pak Jokowi palsu, ijazahnya segala macam, ketikanya nggak sama, stempelnya nggak sama, tanda tangan nggak sama. Ya mungkin aja, saya nggak tahu ya. Sampai salah satu menteri dikabarkan juga palsu juga, disertasinya palsu. Itu juga yang saya bingung gitu. Kalau saya di sini nggak perlu lah. Nama saya pun nama aja lah, Tessa, udah kenal orang lah. Saya mati pun nggak bawa gelar juga, untuk apa? Nggak penting juga kan? Yang penting yang kita melihat apa yang disacrifice sama dia. Apa yang, ingat ya, kata-kata kuncinya juga penting. Apa yang dikorbankan sama dia. Kalau kita ingat kata-kata sacrifice, pengorbanan, ingat kata-kata Yesus. Yesus mengorbankan apa? Semuanya. Nah, Tuhan Yesus juga menggambarkan nih, analoginya dia tentang orang Samaria ini. 1, dia mengorbankan apa? Waktu. 2, dia mengorbankan apa? Seluruh kemampuannya. Tenaganya segala macam. Waktunya dia udah kebuang kan? Kedua, apalagi yang dia buang? Uang dia kebuang. Tenaga dia kebuang. Semuanya. Sampai saya baca ini semua resources apa yang ada dikasih sama dia. Bayangkan di zamannya Tuhan Yesus menggambarkan dia benar-benar sangat full. Akankah kita bisa seperti orang Samaria ini? Itu pertanyaannya.
Sama seperti kayak ada wedding misalnya, sepupu saya weddingnya, saya tanya sama dia, kamu lebih penting saya datang atau uangnya aja? Nah, itu juga satu hal tuh. Orang seringkali menggambarkan bahwa uangnya aja deh. Ada lagi yang bilang, nggak apa-apa kok, paman, angkel, datang aja. Nggak usah bawa angpau, nggak apa-apa. Tapi gimana pun, saya juga nggak enak. Nanti jadi omongan pula. Udah datang jauh-jauh dari Amerika, nggak bawa angpau. Padahal yang perlu dipikirkan ya, satu hal ya, orang kalau datang jauh, entah siapapun yang kawin ya, satu dia buang waktu, waktunya udah kebuang kan, minimal naik pesawat 1 hari, 25 jam. Dari Texas ke Jakarta misalnya, atau Texas ke Kuala Lumpur misalnya. Itu 24 jam. Itu waktu kebuang. Belum apa, tenaga kebuang. Capek kan? Memang nggak capek, nggak jet lag. Jet lag. Ketiga, apalagi yang kebuang? Uang. Nah, sampai di sana, ponakan-ponakan. Amang, ada nggak? Dengar dong Hepeng. Ya, mau nggak ngasih juga nggak enak. Nanti kita datang ke wedding, masa kita nggak ngasih apa-apa. Nanti ada lagi yang komentar. Datang dari Amerika, nggak bawa apa-apa, cuma pakai baju batik itu doang, nggak bawa apa-apa. Makan pula banyak. Nah, repot lagi kan? Padahal yang perlu dipikirkan apa? 3 hal yang paling penting itu tadi saya bilang. Waktu kebuang, energi kebuang, materi kebuang, uang. Dan uang itu bukan hanya angpau untuk pengantin aja. Mungkin nanti ada saudara yang butuh bantuan, ada yang sakit, ada yang apa. Masa kita nggak punya rasa belas kasihan ya saudara sakit di rumah sakit misalnya. Apalagi saudara-saudara saya rata udah tua-tua semua ya, dari saudara, pihak ibu, pihak bapak. Makanya ada orang bilang, mendingan nggak usah pulang, jadi nggak ngelihat. Nah, itu juga salah juga. Ada teman saya begitu bilang, ada si Hutagawa. Ngapain pulang, Le? Nanti sana minta uang lah, minta ini lah, minta ini. Nah, dia berusaha tutup mata. Gak usah pulang lah. Nanti ketimbang ada dia ngelihat minta-minta ini kan. Nah, ingat ya, jadi bukan masalah perkara itu. Jadi intinya apa? Pengorbanan yang dia berikan itu extra mile. Ya. Nah, yang paling penting adalah aplikasi. Saya sering kali bilang ya, Tuhan Yesus bertanya dengan sangat simpel. Siapakah yang benar-benar menurutmu? Ya, ingat nih, pertanyaan Tuhan Yesus tajam. Siapakah yang benar-benar tetangga yang sangat baik? Ya, ahli hukum ini tahu. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus kan hubungannya dengan kasih, cinta kasih. Siapa yang menunjukkan cinta kasih, itulah. Dan Tuhan Yesus simple. Pergilah dan lakukanlah seperti itu. Ingat, kata-kata ini seringkali Tuhan Yesus ucapkan. Waktu dia menemukan, ingat nggak pelacur? Dia bilang apa? Bangunlah. Tidak ada kan yang menunjuk tanganmu kan? Yang menuding-nuding kamu lagi kan? Bangunlah, pergilah. Janganlah berbuat dosa lagi. Ingat ya. Cuman ya nggak digambarkan apakah dia berbuat dosa lagi. Dia gambarkan dalam Alkitab bahwa sekali saat itu, udah, jangan berbuat lagi. Nah, beda sama kita. Udah korupsi, masih lagi diulang-ulang. Udah masuk penjara, masih lagi berbuat-buat begitu. Nggak kapok-kapok istilahnya kan. Nah, jangan. Uh, apa nih relasinya dengan kerajaan surga? Seringkali orang melihat kingdom of heaven itu hanya begitu. Padahal intinya apa? Eternal life. Intinya apa? Kehidupan yang kekal. Ya, kalau lihat tadi profil saya di Zoom, lihat ya, maka engkau akan diselamatkan. Percayalah kepada Yesus dengan mulutmu, maka engkau akan selamat. Jadi apa sih yang harus dilakukan ini? Ini juga seringkali dilakukan. Ada satu anak kan yang orang kaya kan, yang tanya, Tuhan Yesus saya sudah kasih ini semua harta saya, apalagi saya lakukan? Tinggallah semuanya, bagikan harta tamu ke orang-orang miskin semua. Langsung masgul, langsung sedih dia. Kenapa? Karena apa? Karena pikiran jiwanya tertuduh pada harta. Jadi dia sedih juga kan? Jadi kembali lagi ke awal, tadi saya di awal sudah saya katakan pembukaan, ujung-ujungnya apa? Tentang salvation, tentang keselamatan. Dari awal, ya, objektif Tuhan kepada kita, anak-anak yang percaya, makanya ada predestinasi. Kenapa? Ada orang yang sudah melayani Tuhan, pendeta segala macam. Tapi menjelang 5 tahun sebelum kematiannya, malah dia meninggalkan Tuhan. Sungguh sangat sedih. Kalau kita melihat di Indonesia saat ini, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara satu, gara-gara duniawi, gara-gara kedagingan, gara-gara harta mungkin, gara-gara pasangan hidup, gara-gara apapun, posisi, power. Makanya saya selalu kalau share iman cerita tentang 3 hal. Manusia hidup dari 3 hal aja. Kita harus tinggalkan segala macam kedagingan. Kedagingan itu ya. 1, dari apa? Possession. Possession itu apa sih?
Possession itu kepemilikan kita. Harta kita, mobil kita, rumah kita, emas kita, mungkin ternak babi kita, apapun possession. P. Kedua apa? Power kita, kekuatan kita. Kekuatan kita di mana? Ya mungkin di posisi kita, ya di pangkat kita, ya. Yang ketiga apa? Pride kita. Apa di pride kita? Oh, kita punya title yang panjang. Doktor. Dokter sampai double 3 mungkin, pangkat 3. Atau mungkin pendeta sampai pangkat 3 mungkin. Itu juga. 3P ya tadi ya, saya sudah sebutkan ya. Itu kedagingan semua yang harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena nggak penting yang gitu-gituan. Tuhan nggak mencatat. Tuhan sampai di sana, Tuhan nggak akan tanya. Berapa pangkatmu? Berapa gelarmu? Atau berapa hartamu? Atau berapa anakmu? Enggak. Tuhan tanya, ada berapa jiwa yang kau selamatkan? Apakah kamu sudah menjalankan Great Commission? Apakah kamu sudah menjalankan amanat agung? Ya, itu juga tugas kita, kewajiban kita. Ya. Jadi sekali lagi, inti dari perumpamaan orang Samaria ini adalah tentang hukum kasih tadi, 2 hukum tadi yang disebutkan oleh Pak tadi ya. Ya, cintailah Allah Tuhanmu. Yang kedua, cintailah neighbor kita, tetangga kita, musuh kita siapapun. Nah, pertanyaan kembali lagi, ini yang pertama. Sebagai pengikut Kristus, ya, saya menulisnya Kristen tapi tidak mesti pengikut Kristus sejati. Anyone, siapapun yang kita punya opportunity untuk help, mungkin kita lagi di toko, atau mungkin kita lagi di depan, atau mungkin kita lagi di jalan tol, kita melihat, kalau kita punya rasa untuk bisa membantu, bantulah. Mungkin nggak dalam konteks yang luka, berdarah-darah, dibebet-bebet, bukannya. Tapi kalau kita mau lihat lagi, siapa? Love your neighbor. Siap-siap ya. Dalam Matius 5 ayat 43, yang udah siap bacakan. Terus Matius 19 ayat 19. Yang berikutnya Matius 22 ayat 39. Selanjutnya juga Roma 13 ayat 9. Galatia 5 ayat 14. Dan Yakobus 2 ayat 8. Coba bisa dibacakan satu-satu. Buka di mic-nya supaya kita lebih jelas ya. Yang pertama tadi di mana, Pak? Matius 5 ayat 43. Nggak jelas ya di slide-nya ya. Matius 5 Enggak. ayat 43. Matius 5 ayat Kekecilan ini slide-nya. Jelas Pak, hanya mungkin Ibu itu nggak lihat sebelahnya karena harus dua Oh ayat. iya betul. Oke. Kalau Matthew itu Matius ya. Romans itu Roma. Iya. Galatians itu Galatia. Kecuali yang James itu Yakobus. Matius 5. 5 ayat 43, terus yang 19 ayat 19, terus yang 22 ayat 39, Roma 13 ayat 9, terus Galatia 5 ayat 14, terus yang terakhir Yakobus 2 ayat 8. Matius 5 ayat 43. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bencilah musuhmu ya. Iya, betul. Matius 19. 19 ayat yang ke-19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ya, Matius 19 ayat 19. Ya. Matius 22 ayat 39. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Oke. Roma 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terus Galatia 5. Galatia 5 ayat 14.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terus James apa, Mas, Pak? Yakobus 2 ayat 8. Oh, ya. Maaf. Yakobus 2 ayat 8. Ya. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu Amin. berbuat baik. Demikian. Amin. Ya. Jadi selalu ya Tuhan Yesus mengatakan kasihlah. Apa kata kuncinya? Seperti dirimu sendiri. Mungkin nggak? Kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, merawat wajah kita, merawat apa, mungkin nggak? Ya. Kalau kita mengasihi orang lain, kita nggak 100% seperti mengasihi. Makanya kata-katanya dalam. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita bisa mengasihi diri kita seperti ini levelnya, bisa nggak kita bisa mengasihi orang yang sama levelnya? Artinya ya sama. Kalau kita bisa memberi makan, kita bisa makan nikmat seperti ini, bisa nggak kita makan orang lain yang sama takarannya dengan kita? Ya, terlepas dari misalnya dia ada gangguan pencernaan, gangguan makan segala macam ya. Itu sebenarnya sangat dalam ya. Ya. Untuk sesama kita, ini telah dilukiskan di kitab Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Juga 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai 11 ya. Ini untuk sesama-sesama kita sendiri ya. Tapi bukan berarti orang kan banyak bilang, oh ini untuk sesama kita. Tadi saya sudah singgung sebentar, untuk halak kita aja. Tapi sebenarnya enggak. Untuk semuanya. Memang yang terutama untuk saudara-saudara kita seiman. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk semuanya. Ya, harusnya semuanya, tanpa memandang. Apapun, latar belakang apapun. Mau warna kulit, agama, ya, bahkan jenis kelamin, suku bangsa. Ya. Jadi, tujuan firman yang tadi saya sudah sampaikan, ya, untuk apa? Untuk sebenarnya untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Ini udah dijelaskan, ya, untuk orang-orang yang belum mengenal. Ya, 2 Korintus 5, 10 sampai 11, ya. Kalau susah nanti saya bacakan lah ya. 2 Korintus 5, 10 sampai 11. Oke. 2 Ya, Korintus 5 ayat 10 sampai 11. ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Demikian. Firman. Amin. Ya, itu udah jelas ya, udah disinggung ya. Gak ada lagi yang perlu ya, bisa dijelaskan ya. Jadi untuk semuanya ya. Jadi ini juga sebenarnya sangat membantu juga untuk kita bisa penginjilan. Ya. Tapi kalau kita tingkahnya juga nggak ada rasa belas kasihan, nggak peduli, kejam, bagaimana orang bisa mengenal Kristus dari diri kita? Ya. Bagaimana orang bisa mengikuti, si Andrew kejam loh, katanya orang Kristen. Ya. Tapi juga Bapak Ibu jangan jatuh ke dalam suatu testing. Kadang-kadang orang menguji kita. Katanya orang Kristen, tapi kok nggak membantu. Bapak Ibu juga harus bijak. Ada kasus di mana orang-orang Kristen yang diperdaya. Artinya apa? Dimanfaatkan kekristenannya untuk jadi batu sandungan buat dia. Ya seperti kata-kata tadi. Katanya orang Kristen, kok nggak mau membantu? Kok malah pelit ya? Kok malah begini? Padahal udah dibantu. Tapi bantuan itu kan ada batasnya. Nggak bisa orang bantu-bantu terus sampai bantu terus. Itu namanya kita juga nggak membantu dia. Malah membuat dia malas. Lazy. Ya, ya jangan sampai salah. Nah, saya bacakan di Matius 5 ayat yang ke-16 nih. Bapak Ibu bisa siapkan Roma 13 ayat yang ke-10 ya. Matius 5 ayat yang ke-16. Ini tentang garam dunia dan terang dunia. Ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nomor 1, perbuatanmu yang baik. Dan apa tujuannya? Memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk kita, bukan untuk narsis kita, bukan untuk kita minta dipuji-puji, haus pujian, bukan. Ya.
Sekali lagi itu juga kedagingan ya. Kita nggak butuh pujian. Semuanya to God be the glory. Kita ini hanya alatnya. Jadi seringkali saya sering melihat bahwa ini aku, semua aku. Padahal intinya apa? I am nothing. We are nothing. Kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Apa yang kita punya juga nothing. What we have in this world is nothing. From dust to dust. Kita nggak bawa itu semua kalau kita mati. Rumah kita, mobil kita, gereja kita, semua kita, harta kita, nggak kita bawa. We don't carry all the things that we have right now. Anything we left behind. Ya, semua yang kita bawa hanya apa? Hanya legacy kita. Sama seperti tadi pernyataan saya di awal, bahwa kalau kita mati, orang nggak tanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa nggak tanya, berapa banyak hartamu, titlemu, anakmu, enggak. Seberapa banyak jiwa yang kamu selamatkan selama kamu diberi nafas di dunia. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu udah siap, silakan baca Roma 13 ayat yang ke-10. Oke. Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian. Amin. Nah, yang Roma 15, bisa baca sekalian? Ayat yang kedua. Roma 15 ayat yang kedua. Setiap Ya. orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Amin. Ya, lihat ya, perhatikan ya. Saya baca dari King James ya, 15 ayat 2. Let everyone of us please his neighbor for his good to edification. Bayangkan ya. Semuanya bukan untuk kemuliaan kita, tapi supaya mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Jadi orang akan melihat, oh begitu ya anak Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Gitu. Jadi bukannya kita yang minta dipuji, no. Seringkali kembalinya ke kita. No, we don't deserve it. Ya, kita nggak punya hak untuk entitlement seperti itu. Kita bisa begini karena Tuhan. Saya bisa memaafkan musuh kita karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni saya. Makanya saya bisa memaafkan musuh saya. Sejahat-jahatnya musuh kita, nggak ada yang perlu kita tahan. Saya pernah bahas juga tentang forgiveness sampai panjang waktu itu ya. Mungkin itu Purba masih ingat ya. Jadi satu lagi, dalam kasus-kasus seperti ini semua firman selalu extra mile, selalu menjelaskan dari titik yang paling terbawah. Artinya apa? Kalau orang lain nggak kita kenal, kita nggak peduli. Tapi kalau musuh kita, musuh bebuyutan kita dari mulai kita SD, SMP, SMA, teman gereja atau semana, Bapak Ibu percaya semua orang punya musuh? Makanya sampai Pak Prabowo bilang, ini teorinya dia ya, tapi belum tahu dia bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dia bilang apa? Satu musuh terlalu banyak, 1 juta kawan terlalu sedikit. Dia selalu ngomong begitu. Tapi apakah dia bisa melakukannya? Ya, kalau Tuhan Yesus saja sudah dijual untuk jadi posisi-posisi seperti ini, untuk apa dia ngomong begitu? Sia-sialah sebenarnya ya. Saya mengkritisi juga ya orang-orang yang menjual Yesus hanya demi kedagingan semata ya. Bagi saya itu kedagingan. Mau itu pangkat, jabatan, apalagi masalah cinta dengan perkawinan, wah itu sungguh sangat sedih saya lihatnya. Saya nggak menghina, saya nggak menjatuhkan mereka, nggak menghakimi mereka. Cuma saya sedih, saya berdoa untuk mereka. Ya makanya dibilang Bapak Ibu siapkan di Matius 5 ayat 43-45, berikutnya Roma 12 ya. Itu juga bercerita bagaimana kita bisa melihat musuh-musuh kita ya. Ingat ya, levelnya udah yang paling bawah. Enemy. Kalau enemy artinya apa? Ya enemy lah. Kita nggak mau lihat mukanya lagi lah. Tapi Yesus justru menggambarkan sedetail-detailnya. Yang sampai dia bilang apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu artinya apa? Kita sudah menjatuhkan diri kan di lantai kan. Udah sampai terseok-seok di keset. Ya. Silakan bacakan Matius 5, 43-45. Oke, Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah Ya. mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian. Ya. Nah, yang
Roma 12 ayat 19-21. Roma 12 Ya, ayat 19. sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi Nah, berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian. ya. Amin. Ya. Let God be the judge. Ya. Kalau kita melihat itu kan kita sering kali kan mengambil porsi kita sendiri, mengambil eh, kewenangan kita sendiri. Kadang kita bahas dendam. Padahal apa? Kalau dalam firman-firman yang sering kita baca, biarkanlah itu menjadi bagian dari Tuhan. Artinya apa? Hanya Tuhanlah yang menjadi hakim dari perseteruan kita. Kenapa? Karena setiap orang mengatakan bahwa kita yang benar, porsi kita yang benar. Padahal apa? Bukan. Kita ini nothing. Hanya hakim, hanya Tuhanlah hakim yang adil. Siapapun juga nggak ada. Ya, kalau kita melihat di bahasa Inggrisnya ya, yang tadi Matius 4, Matius 5, 43-45 ya, itu kan kita sering lihat ya, love your neighbor, hate your enemy. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Love your enemy and pray for those who persecute you. Ya, itu perkataan dunia. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa bencilah musuhmu, itulah benci musuhmu. Jangan. Itu bukan itu artinya. Artinya adalah kita kebalikannya, berdoalah musuh-musuhmu. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi saksi. Ya, bahwa Tuhan, saya nggak punya musuh. Saya sudah ampuni dia. Dan ingat, ampuni itu bukan berarti di kita doang. Ampuni itu kita bertemu. Mengatakan bahwa, hey, ampuni ya. Ya, bahkan kita berdoa untuk dia. Artinya apa ya? Kita benar-benar extra mile. Udah kita mengampuni, kita berdoa. Yang terakhir ya, sama kembali kepada konsep yang dulu saya sebutkan, sebenarnya hubungannya koneksinya sangat jauh ya. Dalam Matius 7 ayat 12 ya. Saya bacakan ya, Matius 7 ayat yang ke 12. Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Artinya the narrow ask, seek, and knock. Ya, so in everything do to others what you would have them to do to you. For this sums up the law and the prophets. Artinya aturan emas. Aturan emas ini semua banyak diklaim. Diakui oleh Konfusius ngaku. Orang-orang kepercayaan Hindu mengaku. Orang Islam pun mengaku. Padahal artinya apa? Tuhan Yesus yang mengatakan ini. Jadi kalau Anda minta dihormati, Anda nggak mau orang pukul Anda mau orang menghargai Anda harus menghargai orang dulu. Kalau Anda dicubit sakit, jangan cubit orang. Anda ingin diperlakukan sebagai raja, perlakukan orang seperti raja dulu. Jadi jangan kebalik. Kita dulu mau dihargai, kita dulu mau dihormatin. Kalau kamu mau dihormatin, kamu mau dihargai sebagai orang, kamu hargai orang dulu. Jadi ini namanya golden rule. Oleh siapa? Tuhan Yesus yang menciptakan. Tapi kalau Bapak, Ibu baca di Google, dimanapun, semua mengklaim. Konfusius mengklaim, orang-orang Muslim mengklaim. Ya. Jadi orang baik Samaria ini adalah salah satu contoh. Ya. Nah, akhir dari cerita ini, kalau saya mau simpulkan ya, tadi ada aturan emas oleh Tuhan Yesus ya. Dia peduli yang teramat lewat, extra mile, dibayar sampai sana. Tahunya dari mana? Tadi kita sudah simpulkan. Dia korbankan semua waktu, tenaga, uang, materi semuanya. Ya. Kalau penjahat-penjahat ini, perompak-perompak ini, artinya the iron rule. Artinya apa? Dengan tangan besi, perompak-perompak, penjahat semua. Nah, orang ahli Taurat, orang Levite, itu artinya silver. Artinya dia berbuat tapi nggak banyak. Nah, golden rule yang pernah saya diskusikan dulu, aturan emas Tuhan Yesus, ini adalah orang Samaria ini. Yang benar-benar dia mengaplikasikan kepada orang yang saat ini. Kembali kepada kita aplikasinya. Bagaimana kita melihat neighbor itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih, nanti dibuka tanya jawab. Saya tutup dulu dalam doa. Ya.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh hamba sampaikan. Kiranya firman ini boleh termateri dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan extra mile yang jauh, move beyond our capacity. Jauh di luar kapasitas saya sebagai manusia biasa. Mungkin sekiranya kami tidak mampu, Tuhan Kau mampukan. Kami bisa memandang musuh kami sebagai saudara kami yang terkasih. Kami bisa memandang teman-teman yang dulu jahat sama kami, teman-teman yang tidak kami kenal, ataupun sepupu-sepupu kami yang berlawanan arah dengan kami, baik secara politik, baik secara iman, keluarga kami terutama terdekat. Kadang kami tidak tahu Bapa bahwa mereka membenci kami, tapi kami mengasihi mereka. Sama seperti Engkau terlebih dahulu mati, berkorban di kayu salib demi kami semuanya. Ampuni kami yang tidak obedient, yang tidak patuh. Sepertinya kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Seperti Engkau mati di kayu salib buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.